Selamat siang, salam sejahtera pemirsa dimanapun berada. Selamat datang di siaran langsung kami di Jurnal News Update. Saya Karina Nadia Cahaya, reporter yang berada di lokasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tepatnya di Fakultas Dakwah. Di mana saat ini suasana di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sangat ramai dipenuhi oleh ratusan mahasiswa dari berbagai program studi, dan kami akan memberikan informasi terkini yaitu tepatnya di tempat saya berada saat ini, yaitu Gedung Fakultas Dakwah. Pada hari Kamis telah dilaksanakan perkuliahan mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 5 kelas A pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yang diampu langsung oleh Bapak dosen yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Landasan hukum jurnalisme, etika jurnalisme data, dan etika dasar jurnalisme investigasi, perbedaan jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Landasan hukum jurnalisme, salah satu pilar utama demokrasi adalah kebebasan pers. Kebebasan pers yang dilakukan dalam kerangka peraturan hukum yang berlaku mencerminkan demokrasi yang sehat, pemirsa. Kebebasan pers adalah hal penting dalam pembentukan sistem bernegara yang demokratis dan transparan. Jaminan perlindungan hukum secara penuh meskipun telah diatur secara eksplisit dalam pasal 8 Undang-Undang Pokok Pers Nomor 4 Tahun 1999 yang berbunyi, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya adalah landasan hukum jurnalisme. Kebebasan pers itu selain diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kebebasan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang 1945. Selanjutnya ada etika jurnalisme data. Jurnalisme data adalah cabang jurnalisme yang memanfaatkan data besar dan analisis statistik untuk mengungkapkan cerita yang lebih dalam dan kompleks. Selanjutnya aspek-aspek penting dalam etika jurnalisme data. Pertama, akurasi dan kebenaran. 2, transparansi. 3, privasi. 4, keadilan. Dan yang kelima, kemandirian. Dan yang keenam adalah tanggung jawab. Etika dasar jurnalisme investigasi. Pertama, perlindungan sumber. 2, sumber anonim. 3, mencuri materi. 4, etika menyamar dan merekam diam-diam. 5, percakapan telepon. Yang keenam, kamera tersembunyi dan privasi. Yang ketujuh, wajah tersangka. Kedelapan, rekonstruksi atau reka ulang adegan. Selanjutnya ada perbedaan antara kedua jenis jurnalisme ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengungkapkan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Namun, keduanya memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Selanjutnya, jurnalisme data. Yang pertama, fokus. Artinya, di sini menggunakan data besar dan analisis statistik untuk mengungkapkan pola, tren, dan hubungan yang tidak terlihat pada pandangan pertama. Lalu yang kedua, metode. Mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis data menggunakan berbagai alat dan teknik statistik. Lalu yang ketiga ada tujuan, di mana di sini menyajikan informasi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Kemudian mengidentifikasi masalah sosial dan memberikan wawasan baru tentang suatu isu. Contohnya, pemirsa, menganalisis data sensus untuk mengungkapkan ketidaksetaraan sosial, menganalisis data cuaca untuk memprediksi bencana alam, atau menganalisis data keuangan untuk mengungkapkan praktik monopoli. Jurnalisme investigasi. Pertama, fokus mengungkap tindakan yang tidak etis, korupsi, atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu, organisasi, maupun lembaga. Yang kedua, metode. Menggunakan berbagai metode seperti wawancara, penelusuran dokumen, dan pengamatan langsung untuk mengumpulkan bukti. Lalu yang ketiga ada tujuan, di mana harus mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi, memberikan akuntabilitas, dan memicu perubahan sosial. Contohnya, mengungkapkan kasus korupsi di suatu lembaga pemerintah
mengungkapkan pelanggaran HAM, atau mengungkap praktek bisnis yang tidak etis. Setelah pembahasan selesai dan ada beberapa mahasiswa yang bertanya, perkuliahan pun ditutup dengan foto bersama, sebagaimana biasanya. Setelah perkuliahan, tentunya para mahasiswa KPI ini harus memikirkan konsep learning journal yang lebih baik. Demikian pemirsa, itu yang dapat saya sampaikan pada Jurnal News siang ini. Jangan lupa terus saksikan Jurnal News di pekan-pekan yang akan datang. Saya Karina Rajasaya pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas.